Baik, para bapak sekalian, tidak berpanjang kalam bahwa dari awal kami memberikan sebuah ide program yang sejatinya memang Grande ini semenjak ada tipe perumahannya memang bukan tipe klaster. Ya, beda dengan Zamrud, beda dengan Residen. Karena desain awalnya memang klaster atau one gate ya, satu pintu. Grande itu sendiri dibuat tidak seperti klaster. Satu sisi luarnya, lingkar luarnya aja kita tidak ada tembok pembatas. Ya, cuma kita dibatasin sama kali. Dan kalau musim kering, itu kali bisa dinaikin atau bisa kita lalui. Ya, itu mungkin yang membedakan. Oh, Grande ini desain awalnya memang bukan klaster. Itu dulu yang kita pahami. Dan kemudian kenapa pada akhirnya kami mengusung agar segera atau cepat atau lambat kita akan buat klaster dengan cara swakelola, tidak melalui pengembang dalam hal ini. Beberapa hal tidak hanya masalah keamanan, tapi juga kenyamanan. Saat ini berapa orang pemulung yang masuk ke lingkungan? Kita tidak bisa mendata, tidak kenal, tidak tahu. Tapi ketika ada satu pintu, maka tugas security akan mengawasi dan mengontrol. Pemulung, pengamen yang masuk akan kita data. Yang sudah terbiasa ngambil, yang sudah terbiasa masuk, itu yang kita izinkan. Ketika ada orang baru, kita stop. Itu salah satu klaster. Karena cara mereka untuk menjadi bagian atau masuk ke lingkungan kita salah satunya mungkin yaitu triknya nyamar jadi pemulung, triknya nyamar jadi pengamen, dan kita nggak bisa ngawasin itu karena bukan klaster. Tapi ketika kita misalnya jadi satu atau dua pintu semi, yang satunya di sini, itu akan mudah nanti tugas security untuk memantau itu. Sehingga akan dikenalin, oh ini pemulung namanya si Fulan, yang ini si B, yang ini si C. Kita punya 4 pemulung yang memang sudah resmi kita izinkan masuk. Kan enak kalau begitu. Itu salah satunya kemanfaatan untuk kenyamanan. Terlebih kalau bicara keamanan, dengan banyaknya pintu keluar masuk, itu akan memudahkan orang-orang yang memang punya niat negatif di lingkungan ini. Gampang di Grande tuh. Nggak ada security-nya kalau siang, dari mulai pagi sampai malam sampai jam 9 nggak ada security di kita gitu. Nah, akhirnya mereka yang tadinya tidak ada niat jelek bisa jadi tukang metiknya ntar yang beda, yang bagian mantau beda. Nah, itu yang harus kita waspadai. Dan penting juga, mohon maaf Pak RT, kita memang harus mengecek atau mengetahui teman-teman atau tetangga kita yang kadang sebulan kontraknya stop gitu ya, atau 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu penting juga kita ketahui bersama di lingkungan untuk menjaga kewaspadaan kita gitu. Nah, maka dari itu program dari RW 013 periode ini mengharapkan kepada Bapak di lingkungan RT 09 untuk bisa bareng-bareng ya, join. Kalau bareng-bareng insya Allah lebih mudah. Contoh yang terjadi di tetangga kita di Blok G, dan saya ada di dalamnya, itu 3 kali pertemuan saya masuk ke dalam grup mereka. Alhamdulillah terbentuk, walaupun memang belum maksimal karena memang kurang secara security ya, dengan 5 RT. Tetapi ketika jam-jam rawan dia sudah jaga, insya Allah itu akan meminimalisir. Itu yang kami maksud. Walaupun memang agak mirip kasusnya dengan Blok F. Blok G Al-Hidayah punya 2 pintu Pak. Satu pintu yang arah ke kampung atas, itu nggak ditutup kalau siang sampai malam jam 12. Itu pun jam 12 malam sampai jam 4:30 ba'da subuh atau sebelum subuh, itu tutup buka mandiri, hasil kesepakatan antara
Kami RW 013 dengan RW sebelah RW 02, Pak Heru namanya. Nah, bersepakat ketika nanti ada warganya yang ingin keluar masuk, itu ada kode portal yang ada kecil itu ditutup mandiri atau tutup buka mandiri. Artinya silakan. Artinya orang-orang tertentu akan tahu kalau itu hanya simbol. Ada pintu di situ. Itu kalau disebut klaster juga belum blok G, ya, skandi klaster. Tapi ketika di depan sedang ngejogrok, apa istilahnya ngejogrok? Standby security, orang juga akan punya apa namanya? Waduh, ngeri juga nih, gitu. Kira-kira begitu. Dengan panduan apa HT kan bisa komunikasi nanti ketua atau tokoh lingkungan. Kalau kita bicara egoisme, saya kan rumahnya di lingkar luar, Pak. Saya rumahnya di pojok. Saya malah bersyukur rumah di pojok, jauh jadinya enak gitu, jauh dari lingkar depan. Karena saya juga kalau secara rumah dari pintu masuk situ paling pojok, ya Kang Didin ya, paling pojok. Dan saya merasa nyaman malah agak jauh jadi orang untuk masuk. Nah, kelebihannya lagi dengan sistem klaster, artinya ketika kita ada kegiatan, kemudian nanti pembayaran security-nya, nanti kita bisa bareng-bareng. Kita tidak bicara per RT, tapi nanti kita bicara per KK. Nah, misalnya dalam satu RT ada janda atau orang jompo yang memang tidak memungkinkan untuk menambah iuran, ya nggak apa-apa. Tapi selama ini yang sudah berjalan tuh RT 9 juga udah punya security apa ya? Ya artinya bawa masing-masing RT security-nya. RT 9 bawa, RT 5 bawa, RT 6 juga bawa, udah punya 3 security. Tinggal nyari bagaimana tuh, nambah 1 atau 21 sistemnya kan bisa. 2 masuk 1 libur. Seperti itu. Teknisnya nanti itu orang-orang yang sudah biasa jadi security akan paham betul tentang hal itu. Ya. Negara kita sudah dimudahkan di depan, mau pintu di sana karena oke, kalau kita bicara pintu, mungkin secara estetika, secara keindahan, orang ketika nanya jalan, Bapak masuk rumahnya di mana? Di klaster F misalnya, maka dia akan tahunya dari Jalan Mustika Raya kemana Pak? Belok. Nanti kalau dia dari depan itu klaster terakhir, kan berarti di sini, ya, gitu. Kalau dia datangnya dari pintu belakang, klaster pertama di kanan, seperti itu. Tapi kalau pintunya di sini, ya, nanti di klaster kedua atau danau belok kanan, nanti ada 2 pintu tuh di situ. Kalau secara kemudahan cari alamat, itu mah ini omongan simpel aja. Artinya secara estetika biasanya klaster itu ada di jalan raya atau jalan utama, itu untuk memudahkan. Nah kemarin waktu kami rapat ya Pak RT di rumah RT 06, kita sebetulnya udah ada titik temu. Di sini akan dikasih pintu, boleh dibilang tidak permanen, pintu kupu-kupu, ada pintu kecilnya yang bisa lalu lalang untuk orang lewat, sama seperti kasus di RT 03 dengan RT 02 itu. Jadi ketika darurat, misalnya banjir atau misalnya ada alat berat yang memang harus masuk sini, bisa dibuka gitu. Sebetulnya kalau bicara pintu itu hal teknis, apa misalnya nanti gantian, oke, silakan gitu. Yang jelas ketika kita bicara klaster one gate, insya Allah akan lebih tertata. Tadi dari sisi kenyamanan, saat ini marak banget pengemis, pemulung dan lainnya itu gonta ganti, kita nggak tahu dia nyamar atau enggak. Kejadian kemarin di RT 12, karungnya isinya cuma syarat doang, kardus. Nggak taunya dia beraksi ngambil motor, ditinggal karungnya di situ dekat Masjid Al Hidayah. Trik-triknya kita udah nggak bisa menduga hal-hal seperti itu. Itu mungkin sebagai paparan singkat. Yang jelas kami berharap ini bisa terwujud
Kalau secara pendanaan kemarin sih sudah clear. Pintu di sana sudah disupport sama orang ya Pak Diego ya. Jadi kita udah nggak usah repot-repot. Untuk pintu ini aja yang kita pikirkan. Dan ternyata juga nilainya itu antara 5 sampai 6 juta. Kalau dibagi per RT jatuhnya 2 juta. Nanti sistemnya mau kencelengan atau apa silakan dimusyawarahkan. Gitu. Untuk bikin pintu di sini. Atau misalnya pakai kas RT dulu seadanya, monggo sini. Lalu pertanyaannya, saya kan di lingkar luar Pak, gitu. Warga misalnya ada 100 berapa Pak? 115, yang lingkar luarnya berapa? 15. Oh, berarti kan 100 ya. Nah itu terserah kepada warga yang lingkar luar, apakah nanti akan andil, karena memang secara ini tidak kena ya. Gitu. Itu dipersilahkan kelogoannya. Tapi kalau untuk bicara lingkungan, saya sih akan nyumbang kalau saya tinggal di situ. Kalau saya, karena ini untuk ini. Kalau saya, karena saya juga waktu zaman portal belum ada klaster, rumah ngadep sana ya kan. Ini portal sebelah kanan, ini portal. Rumah saya memang nggak kena di portal, mau diapain dia gitu. Ya artinya ketika ada iuran bikin portal, ikut, ya, gitu aja. Buat apa toh kebaikannya, mudah-mudahan dari situ kita sudah berbagi, memberikan rasa aman dan ya rasa kenyamanan lah buat teman-teman di lingkungan. Itu sih pada dasarnya bagaimana kita membersamai Pak, bagaimana kita kolaborasi untuk bisa ngebangun ya, karena kejadian per kejadian ini di Blok F sudah hampir 4 kali 2 bulan ini ya. Di RT 5 sering banget, RT 9 aman, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ya. Nah kemudian andaikan RT 9 memang bersikeras tidak gabung di klaster, kemarin kami rapat tuh di ujung sana ya di RT 6. Misalnya pada malam hari ini keputusannya bapak-bapak bersepakat kita tidak mau gabung di klaster, maka mereka katanya tetap akan jadi juga 6 dan 5 ya. 6 dan 5. Cuman kan aduh gimana ya tetangga di portal gitu ya. Kayaknya gimana gitu, nggak enak banget ya. Di RT 5 sampai sini kan ya. Sampai situ ya. Satu dan satu lagi. Cuma kan lagi enak banget kalau sampai di portal pas di sono gitu. Kayaknya gimana gitu kan idenya. Itu aja sih. Itu mungkin Pak, silakan selebihnya yang ingin bertanya, yang ingin menyangga atau udah Pak kita sepakat aja lah. Nah kan enak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini bisa berkumpul di Pasos RT 09 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada orang suatu apapun. Tujuan kita akidahnya yang dipaparkan oleh Bapak RW tentang pembahasan klasterisasi. Tak lupa saya ucapkan selamat datang Pak E, dan saya hormati ke atas kedatangannya beserta Bapak RT 09, para tokoh-tokoh yang hadir dan warga, seluruh warga yang hadir. Saya sebagai warga RT 09 menyampaikan isi hati, istilahnya yang bukan mewakili, ini pribadi, dalam arti kan kalau mewakili kan warganya juga ada. Saya hanya pribadi saya sendiri mengharapkan supaya seandainya itu pintu gerbangnya lagi kitanya kalau di depan ini Pak, karena saya menimbang dari akses jalan,
keduanya kondisinya kan kurang bagus macam kayak begini. Terus jalan utama di situ pun juga lebar ibaratnya Pak. Nah, kita keluar masuk ke sini melalui RT 05 seandainya jalannya juga sempit, daerahnya rendah. Kalau musim hujan juga banyak air, walaupun itu nggak banjir, pasti endapan air itu masih ada terjadi pada rusak kot yang nggak bisa berjalan Pak. Itu yang masukan, ini masukan aja Pak masalahnya. Terus bagaimana solusinya kira-kira seandainya jalan itu pintu gerbangnya di depan sini Pak. Kalau menurut setback perumahan yang kan dulu dibentuk perumahan ini, mungkin pintu, kalau nggak salah saya, pintu gerbangnya utama kan di sini Pak, bukan di sebelah sana maksudnya gitu loh. Ya kita minta solusinya ini secara pribadi, bukan itu semua masalah. Warganya juga nggak komplit ini, dari 110 warga lebih yang datang cuma 18 orang, mau tes bagaimana tuh gitu kan. Kalau rekan-rekan istilahnya yang punya hak sendiri di sini di warga tersebut mau usul ya silakan, jadi masalah. Berbeda pendapat hal ini kan hal yang wajar, ini hanya masukan Pak. Ntar kalau memang ada kesepakatan alangkah baiknya bagaimana, itu tergantung warga, bukan masalah kita yang ini Pak gitu loh. Ini daripada undang kita nggak tersampaikan, lebih baik saya sampaikan gitu loh Pak. Kalau siapa istilahnya, saya pribadi kan jalan, namanya saya sangat setuju sekali, namanya keamanan tuh sangat setuju sekali di lingkungan. Tapi akses yang terdekat bagi kita yang punya rumah yang dekat jalan utama, itu saya juga mengharapkan gitu loh Pak. Itu ya mungkin itu aja pendapat saya, saya usulan dari saya. Kalau memang yang lain mau usul ya silakan. Ntar kan ada kesepakatan apa yang kita inginkan bersama gitu. Mungkin kurang lebihnya begitu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua RW, dan yang saya hormati Bapak RT, dan yang saya hormati para sesepuh RT 09. Seperti dibilang Pak Supri tadi, saya sebagai RT 09, saya pribadi ya, kalau misalnya yang lain kan seperti bilang Pak punya pendapat masing-masing, saya setuju dengan Pak Supri, karena saya merasa nyaman kalau misalnya pintu utama di sebelah sana, PRW. Satu, karena anak saya sekolah di Ulu, kalau misalnya nyampe di sana, seperti dibilang Pak Supri, kalau hujan itu akan susah karena tergenang air di situ. Terus jalurnya juga kita akan muter karena Ulu tentunya ya dekatnya lewat sini. Secara saya pribadi, nggak tahu kalau misalnya untuk yang lain. Jadi secara nyaman ya saya setujunya pintu sesuai dengan Pak Supri tadi dipusatkan di sini. Kalau bisa bikin pintu klasternya 2 di sana dan di sini lebih baik. Klaster bisa terrealisasi kemungkinan, karena kalau dari segi nyaman ya di sini ya. Oke. Dari saya itu aja, mungkin yang lain punya pendapat yang di sana aja ya silakan, itu kan berbeda tapi kita tetap akur gitu aja sih. Dari saya itu aja, mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua RT 09 serta sepuh dan bapak-bapak semuanya. Di sini saya hanya mempertegas saja ya masalah klasterisasi. Saya sepakat dan setuju apa yang sudah menjadi program RW 013 untuk klasterisasi. Cuma masalahnya untuk teknis pintu utama itu loh Pak, yang saya agak kurangkan. Dan di sini saya mewakili atas nama ibu-ibu Pak, ibu-ibu RT 09. Itu kalau pintu utamanya di RT 05, kayak ibu-ibu sini kan kalau belanja ke Pasar Renong dia harus jauh Pak muter.
kalau musim kemarau. Itu kalau musim hujan saat ini Pak, langsung nih keadaan jalannya. Dan menurut saya untuk pernikahan ibu-ibu juga itu supaya pintu utama juga harus diadakan dulu Pak. Jadi mereka kalau berbelanja ke pasar dekat Pak ke sini, walaupun tidak menggunakan motor gitu. Jadi itu aja Pak. Jadi mohon pertimbangan Pak. Ini suara dari ibu-ibu RT 09 Pak. Karena saya di sini sebagai Silakan HP ada Pak? Silakan HP. Pak Supri ada? Silakan HP Pak? Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan dengan Pak Supri dan Pak Herul itu saya setuju Pak untuk masalah pintu utamanya kalau bisa diadakan 2 tempat Pak. Jadi bukan cuma di 05 saja Pak. Jadi supaya di sini juga diaktifkan juga Pak. Itu. Kalau untuk masalah klasterisasi saya yakin warga RT 09 setuju Pak, sepakat Pak. Itu demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Cuma masalahnya di pintu utama ini Pak yang kita agak keberatan dulu Pak. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi nih? Mau ngomong? Cukup sama Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya low bed. Dokumentasi. Malah maunya pintu gerbang di belakang. Maunya di gerbang di belakang. Nakal ya. Iya. Orang dari sini minta di belakang. Aduh. Yang berangkali. Kaskan. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 013, Bapak Mariana SC. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 09, ini yang saya hormati para tokoh masyarakat beserta bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Langsung saja bahwa yang berkaitan dengan klaster sebetulnya RT 09 sudah sepakat semua. Sepakat bahwa RT 09 atau Blok F ini dijadikan klaster. Hanya dari kesepakatan itu timbul permasalahan atau masalahnya ini bukan berarti masalah yang tidak bisa dipecahkan. Masalahnya masalah yang bisa dipecahkan bersama. Masalah itu yang pertama ada yang berkaitan dengan masalah pintu utama. Pintu utama ini kelihatannya RT 05 dan RT 09 saling kekeh. Saling kekeh, RT 9 pingin di sini, RT 5 pingin di sana. Dan sebetulnya permasalahan itu bisa dimusyawarahkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan lingkar luar yang tidak terkena oleh klasterisasi seperti Permata Raya, kan ada 15 rumah di sana yang tidak bisa terakomodir oleh sistem klasterisasi. Nah, itu juga bisa dijadikan atau dicarikan solusinya seperti itu. Nah, justru yang jadi permasalahan sekarang, kita warga RT 09 itu pengen kumpul dengan 3 RT ini, dengan 3 RT ini termasuk para pengurus RT-nya dan para perwakilan tokohnya, tinggal dimusyawarahkan saja. Bagaimana misalkan kalau RT 09 punya pandangan pintu utamanya di sini, tetap misalkan RT 5 pengen di sini, ya kita cari solusi mau seperti apa. Apakah solusinya misalkan kita bergantian seminggu sekali di sini, seminggu sekali di sana supaya tetap merasakan. Dan artinya pintu kedua di sini ketika jadi pintu kedua ini tidak akan permanen. Jadi pada waktu-waktu emergensi ini kita bisa dibuka total. Atau misalkan tidak waktu emergensi pun
satu pintu, ada pintu untuk berjalan, untuk keluar masuk, Pintu kecil. pintu kecil, dan itu pun tetap di portal atau di pagar seperti itu. Itu tetap bisa digunakan aksesnya. Jadi ibu-ibu yang mau ke pasar silakan lewat sana, misalkan dengan berjalan kaki, meskipun tidak bisa menggunakan motor seperti itu ya. Itu solusi lah, seperti itu kita bisa jadikan. Karena kalau kita misalkan pada kekeh RT 9 pengen di sini, RT 5 pengen di sana, ya nggak ada akan keputusan, nggak akan ada solusinya seperti itu ya. Kalaupun misalkan nanti RT 5 misalkan mau mengadakan klasterisasi mandiri, RT 59, RT 5, RT 6 juga akan mengadakan klasterisasi RT 6, itu sangat tidak elok juga. Jadi nanti ada kecemburuan sosial. Ketika kita mau ke arah sana tidak bisa, tapi ketika RT 5 mau ke sini karena dekatnya ke sini, mereka tinggal buka portal. Ini kan kita rugi. RT 9 sangat rugi sekali. Kita mau ke arah sana, wah harus muter ke sana kan gitu. Tapi ketika RT sebelah mau ke sini, dia tinggal buka portal aja, enak, leluasa. Tapi kita mau masuk ke sana nggak bisa. Nah ini kan ada ketimpangan di sini, gitu. Ya jadi intinya kalau terjadi hal-hal seperti itu, ini kan harus ada solusinya, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan portal masing-masing gitu ya. Misalkan kalau RT 5 sendiri, kita bisa RT 9 dengan 6 bisa berdua tuh, bisa searah ke sini gitu. Tapi tadi ada ketimpangan seperti itu. Jadi intinya apa yang saya sampaikan ini sebetulnya Pak RW, kalau kita sudah sepakat, ya, RT 9 sudah sepakat, tinggal mencari solusinya masalah pintu gitu. Karena kan kita RT 9 tetap di sini dengan berbagai macam pertimbangan itu juga ya. Pertimbangannya bukan pertimbangan pribadi, misalkan karena dekat dan lain sebagainya. Pertimbangannya yang pertama ini kan besar. Besar itu dalam arti jalan ke arah sini itu akan mudah. Tapi kalau kita misalkan RT 9, pintu keluar kemana? Pintu masuk kemana misalkan? Jadi jangan sampai pintu keluar dari arah Wisata, misalkan dari arah sana, pintu masuk dari sana itu mau ke arah mana? Karena kan nggak mungkin ke sana lagi. Takutnya nanti jadi bentrok. Jalan kecil kan begitu ya. Terus yang keduanya, di sana ada yayasan, ada sekolah, di mana kita tahu sendiri parkirnya jalan, kena parkir, anak-anak, sepeda, motor, dan lain sebagainya. Otomatis jalan itu tidak bisa kita jadikan alur untuk keluar masuk area seperti itu. Nah nanti solusinya kemana? Bisa ke sini. Terus pintu kita keluar ke sini, nanti pintu masuk dari arah sana mau kemana? Karena nggak mungkin satu pintu ini, ya. Karena jalan yang kecil. Nah itu dengan pertimbangan seperti itu. Tapi kalau lewat sini, pintu keluar masuk lewat sini, kayaknya lebih mudah gitu. Bisa jadi masuk ke sini, keluar misalkan lewat sini. Jadi ada dua putaran seperti itu. Itu dengan pertimbangan seperti itu ya. Nah ini perlu dimusyawarahkan dengan 3 RT ini. Kalau misalkan tidak bisa disolusikan, ya mau tidak mau harus voting. Nah ketika voting, kita misalkan kebetulan RT 09 ada di suara minoritas, artinya minoritas itu yang sepakat pintu gerbang di sininya hanya berapa orang saja, terus keputusan rapat hasil votingnya misalkan pintu utamanya di sana, mau tidak mau kita harus mengikuti, karena kan resiko sebuah musyawarah begitu ya, resiko sebuah demokrasi seperti itu, pasti ada beberapa yang dirugikan seperti itu ya, karena itu mah udah nggak bisa kita pungkiri. Kalau tidak seperti itu ya jangan demokrasi gitu ya, jangan ada voting, jangan ada musyawarah, udah aja masing-masing lagi seperti itu ya. Nah ini mungkin hal yang seperti ini harus kita pahami bersama gitu ya. Jadi ketika sudah diputuskan di dalam 3 RT, mau tidak mau karena itu keputusan bersama dan itu hasil dari voting ya, pemungutan suara untuk kita kesepakatan, ya kita harus mengikuti hasil dari musyawarah itu. Jadi jangan tidak ada lagi kita misalnya kita nggak sepakat, kita nggak bisa, nah nggak bisa seperti itu karena hasil dari musyawarah. Jadi sekarang tinggal bagaimana saja antara 3 RT ini ya, kita kumpul bersama untuk solusinya.
solusi pintu keluar. Karena kan kalau sepakat, semua sudah sepakat begitu, sudah sepakat untuk klaster Blok F ini. Tinggal itu saja, tinggal menunggu kapan waktunya untuk bisa kumpul bersama. Minimal dari RT 9 ada perwakilannya antara pengurus RT dengan perwakilan gang, misalkan 2 orang, misalkan seperti itu. Itu saja mungkin Pak RW untuk pandangan dari kami. Terima kasih. Ada lagi nggak Pak? Silakan, masalah orang sampaikan kalau kan suaranya beda, udah kira beda. Pas. Permata Raya ini. Permata Raya kan udah disampaikan tadi. Mau pindah cari Kembali lagi ya Pak ya. Kita lanjutkan. Sebetulnya pada waktu kita rapat itu 3 RT di RT 06 itu ada titik temu ya Pak, sedikit titik temu yang mana di situ dihadirkan Pak RW, ketiga RT, perwakilannya dari saya itu 3 RT ada. Jadi titik temunya begini Pak, kemarin itu kita ada sepakat untuk klasterisasi itu 1 pintu, tetapi bisa bergantian seperti yang disampaikan oleh Pak RW tadi Pak, apa 1 bulan, apa setengah bulan. Ini jangka pendeknya Pak, jangka pendeknya, dan jangka panjangnya kita bahas juga Pak kemarin. Ada Pak Muri, Bapak BPD itu, Wakil BPD juga ada gitu kemarin. Nah, jangka panjangnya itu kita akan bergabung dengan blok G Pak Dewa ya. Nah, portalnya itu adanya nanti di pasar di Pak Asep ya Pak ya, toko Pak Asep itu. Karena seperti saya sampaikan ke Pak RW juga kemarin ketiga RT, emang saya itu maunya warga saya bisa masuk di klaster semua. Dengan adanya pintu di sana, itu Permata Raya kita masuk Pak. Itu tujuan saya kemarin. Tetapi karena ini kemarin ada banyak sekali kejadian-kejadian, untuk mempercepat klasterisasi, sementara kita sama-sama ketiga RT itu bangun portal yang di sini Pak, biayanya sama-sama kita 3 RT itu. Nah kalau umpamanya kemarin kesepakatan aja 2 jutaan kalau nggak salah Pak, itu 2 juta jadi 6 juta itu 6 juta. Kalau sebelah sana kan katanya Pak Igo yang mau ini, tetapi harus perlu kita ketahui juga itu makanya kita juga semangat sama-sama biar terjadi klasterisasi ini. Itu tadi Pak, biar keadilan akan kita coba dulu Pak, kita coba keadilan ini maksudnya apa 1 bulan, apa setengah bulan yang tadi Pak, seperti yang disampaikan Pak RW juga Pak Guru tadi. Ini sebetulnya ya, kalau dikatakan keputusan ini mungkin ada sebagian yang kurang adil ya, mungkin bisa terjadi seperti itu Pak. Ya sebetulnya kami juga sebagai pengurus ya mohon maaf gitu. Tetapi seperti apa yang disampaikan Pak Guru juga, ya pasti enggak semuanya kehendak warga RT 09 ya terpenuhi. Minimal di situ ada keadilan. Dan nanti ke depannya akan difasilitasi Pak RW juga, kita akan rembuk untuk yang klasterisasi lebih besar lagi, yaitu di jalan utama, jalan Permata Raya itu Pak, yang depan di pasar itu tadi. Paling itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Barangkali Bapak-bapak monggo yang mau nambahin, supaya intinya
klasterisasi ini benar-benar secepatnya kita wujudkan, karena kita dengar juga dari Pak Supri keamanan ada beberapa orang ular-kulir naik motor berdua di RT 9. Pak Supri juga menyampaikan ke saya, ke Pak Didin, ya kalau kita pas ada di rumah Pak, takutnya nggak ada di rumah nanti mantau sampah. Makanya sebetulnya ya dikatakan berat ya berat, dikatakan ringan ya gimana Pak ya, karena ini harus terjadi dan harus kita coba juga Pak RW ya. Kalau tidak kan tidak akan terjadi klasterisasi nanti. Jangka pendeknya kita ada, selisihnya nanti jangka panjangnya juga ada. Ini yang ya perlu kita beritahukan semua bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Monggo Pak, kalau yang mau nambahin, mumpung ada Pak RW di sini, jangan sampai yang seperti yang nanti kita dengar atau bapak-bapak yang lain dengar, dan penyampaiannya jangan sampai memperkeruh suasana, maksud saya gitu Pak. Jadi mumpung ada di sini, tolong tanyakan sebaik mungkin. Kesempatan ini adalah kesempatan baik buat bapak-bapak semua. Semua bapak-bapak mempunyai hak. Jangan sampai nanti ada bapak, kita sebagai pengurus yang disalahkan. Sehingga kita akan mencari jalan solusi yang terbaik di RT 09 ini. Cukup sekian dari saya. Sementara wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RW 013, yang saya hormati Bapak RT 09, para sepuh, para undangan, warga RT 09 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, dengan mendengar semuanya, pada dasarnya warga RT 09 itu setuju dengan adanya klasterisasi. Yang kedua, bahasan yang paling pokok adalah permohonan dan juga sedikit harus disetujui, yaitu adanya pintu di depan sini. Mengenai teknis daripada jadwal ataupun apa nanti menyusul. Yang penting pintu adalah dua, satu di Pak Iko, satu juga di sini. Itu yang saya tangkap dan juga saya sendiri juga mengharapkan demikian. Setuju ya Pak ya? Setuju. Jadi apapun yang terjadi, pintu tetap dua. Itu hanya teknis yang nanti dibahas ketika RT yaitu 05, 06, dan 09. Bentuknya ataupun caranya itu nanti tinggal dibahas. Kalau semuanya nanti mengarah ke RT 05, ya terus terang saya keberatan. Setuju. Mutar. Sedangkan pintu saya pernah sekali lewat sini, warganya parkir di jalan, saya harus nunggu, mereka harus mundurin mobil, saya harus mobil, mana saya kebelet. Ini yang sering terjadi karena keluar masuknya pintunya kan harus semuanya, kecuali ini untuk pintu keluar, sini untuk pintu masuk. Karena kalau pas saya ke sana parkir di depan rumahnya, kita masuk nungguin dulu. Nah, saya terus terang ya punya gerobak, tapi gerobaknya itu kan
Nah, sering keluar masuk gitu, Pak. Jadi ini mohon sekali Bapak RW mumpung mendengar warga ST 09 memohon tapi sedikit maksa. Itu kira-kira Pak. Itu nanti hanya teknis saja, teknis apa seminggu sekali apa seminggu, atau dua-duanya dimanfaatkan untuk keluar masuk dengan cara ada yang menjaga. Ada 4 security yang mungkin dipekerjakan, yaitu siang 1, malam 1, 1 op. Siang 1, malam 1, 1 op kan cukup berarti. Berarti RT 05 itu kan luas, warganya lebih paling banyak. Jadi mau tidak mau dia punya 2 security. Kalau dibandingkan kita warga cuma 100, 1 security. RT 06 warganya 80, 1 security. Dan di sini warganya hampir 200 lebih, 1 security, ya nggak adil. Itu kira-kira Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini Pak, masalah jalan aja. Ini kan becek banget Pak ini. Ini kan seandainya ini aspirasi udah jalan, walaupun di sini pintu 2 ibaratnya, otomatis kalau jatahnya sana ditutup, orang kan pasti lewat sini Pak. Ini hujan sedikit aja udah kalah sungai yang sebelah ini. Ini masalahnya saluran gotnya nggak jalan Pak. Yang ke RT 5 itu buntu. Terus kalau mau ditebus ke sana mungkin nggak tahu negosiasinya Pak RT ke RT 6 bagaimana untuk penyotetan, tindak lanjutnya ya belum ada. Tapi yang pasti genangan air pasti ini Pak. Hujan sedikit saja udah kayak ini. Nah, banyak anak-anak yang lewat sini pada jatuh karena licin. Ya lubang-lubang juga airnya ngembang di situ gitu loh. Nah, sebelum bukan masalah ya. Maksud saya gini, sebelum semua itu ya ini kita bahas ini aja, ntar bagaimana caranya RT 9 sama RT 6, RT 5 kan ada kontribusinya ke sini lah. Apa buatnya yang mampet itu bareng-bareng kita lancarin, apa memang ada perbaikan jalan kita patungan. Tolong mohon Pak RW yang nanti yang ini. Kalau kita sendiri mau ngusulin ke warga mungkin nggak mungkin lah rasanya gini. Saja Pak tambahnya Pak. Kalau masalah klasternya saya sangat setuju sebetulnya. Cuma masalahnya yaitu tadi yang diutarakan Pak Sigit, ya, Pak Guru kayak teman-teman kita ini juga begitu masalahnya. Saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mulyana, Ketua RW 013, dan yang kami hormati para sesepuh RT 009. Kebetulan saya paling muda Pak. Izin Pak, izin menyampaikan hasil rapat tanggal 12 bulan 11 2022 yang tadi juga sudah disampaikan para bapak-bapak yang hadir di sini, yaitu untuk klasterisasi Blok F itu di RT 9 sangat setuju sekali Pak, sangat setuju, mendukung program RW, mendukung program RT 009. Nah, keputusannya yaitu mendukung penuh program RW terkait klasterisasi di Blok F. Kesepakatan warga untuk pintu utama dan pos keamanan portal ada di RT 009 dekat Fasos karena jalannya lebih luas dan lebar. Sini Pak, itu keputusannya sudah bulat. Itu kita nggak usah kita minta keputusan Pak RW lagi, itu sudah kita putuskan Pak. Nah, programnya sudah disampaikan, keputusannya sudah ada di sini Pak sebenarnya. Kalau dilempar lagi ke Pak RW pasti bingung kan itu. Dan juga yang pertama kali menginisiasi untuk pertemuan 3 RT itu Pak, itu RT 9. Pertama kali sudah kita sepakati pertemuan 3 RT, dan kesepakatan itu kita sampaikan lagi ke warga
warga RT 9 menyepakati pintu utama di sini Pak. Nah, terus untuk di RT 5 itu kita belum secara resmi atau secara tertulis dari pihak pengurusnya itu menyampaikan ke kita, dan juga dari RT 6 secara resmi itu juga belum menyampaikan ke kita Pak. Karena untuk tadi yang disampaikan Pak Didin, pertemuan selanjutnya itu belum pernah terjadi lagi Pak. Yang pertama sudah berhasil, untuk selanjutnya itu belum ketemu lagi. Nah, kemarin pun juga kita juga minta sama Pak RT ya, kalau untuk klasterisasi di blok F, yang pertama kita juga yang menginisiasi, dan juga harus kita ada pertemuannya lagi untuk membahasnya. Itu kalau dilempar lagi ke warga, dilempar lagi ke Pak RW ini pasti bingung kan gitu. Nah, dari warga RT 9 pun tetap yang disampaikan di sini Pak, tetap pintu utamanya tetap di sini. Itu terus tadi disampaikan sedikit Pak Ketua RT, berarti kalau tetap masih pintu di sini, pintu di sana kan udah pasti ketahuan ada donaturnya. Kalau di sini itu ada pintu lagi dibagi 3, kurang lebih biayanya 6 juta, berarti dibagi 3 RT. Untuk bapak-bapak berarti RT 9 kebagian 2 juta Pak. Untuk RT 9 kebagian 2 juta. Nah, seharusnya yang harus kita pikirkan itu 2 juta mau dari mana Pak dananya kan gitu. Itu mau kita tarikan lagi ke warga, apa mau donatur dari Permata Raya kan gitu. Itu kan bos-bos semua Pak, Permata Raya. Yang saya harapkan begitu Pak. Tapi kemarin protes Pak, kalau di Permata Raya ya kita nggak mau nyumbang, mau kita aja nggak kena imbasnya kan gitu Pak. Nah, itu yang disampaikan tadi Pak RT, ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa di pintu sana Pak, dekat pasar itu Pak. Nah, yang kami inginkan itu ya, nanti kita minta difasilitasi 3 RT kumpul lagi Pak, itu nanti biar kesepakatannya itu 3 RT, bukan di RT 9, di RT 5, di RT 6 itu. Nah, nanti ya biar gak terkotak-kotak gitu Pak, itu saja Pak. Ya sebenarnya kita juga sudah tahu ada surat himbauannya, dan itu pun juga sudah kita sampaikan ke RT 6, RT 5 Pak. Untuk komunikasi selanjutnya ke saya pribadi itu belum Pak. Saya komunikasi terus Pak, tapi setiap kali ada kesepakatan atau hasil yang di RT 5 itu belum pernah disampaikan ke kita. Dari RT 6 sama begitu Pak. Tapi kalau ada hasil yang kita sepakati di sini bisa sampaikan ke RT 5 dan RT 6 Pak. Nah, kita juga mengharapkan nanti Pak Ketua RT bisa memfasilitasi lagi, kita bisa ketemu 3 RT dan ada Pak RW di situ. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Intinya teman-teman di RT 9 kalau dari hasil kesepakatan minta pintu di sini ya artinya memang akan tetap bertolak belakang, karena memang RT 6 dan RT 5 sudah bersepakat ya, jalan tidak jalan ini hasil kesepakatan mereka ya. Saya juga tidak bisa melawan juga gitu. Artinya mereka akan jalan duluan, mungkin mereka akan tetap klasternya ke sana gitu. Nanti terlepas dari itu RT 9 misalnya membuka pintu di sini ya monggo, itu kesepakatan bapak-bapak. Saya sangat menghargai itu. Terus kendala ketika ada 2 pintu, memang security dengan 2 pintu, 4 itu sangat kurang gitu.
nggak ada yang jaga malam itu, ya akan tetap ditutup juga satu, minimal 6 atau bahkan bisa 7 kalau mau aman. Dan pasti kita akan keberatan dengan security 4 aja kita udah kedodoran kayaknya, ya. Jadi ya saya selaku mediator dari kegiatan klasterisasi ini tidak bisa memaksakan kehendak pribadi ataupun teman-teman pengurus RW. Jadi kesepakatan Bapak untuk pintu di sini ya monggo. Cuma yang jelas tadi saya hanya menyampaikan, Pak RW tolong sampaikan kami RT 5 dan RT 6 ketika misalnya memang RT 9 Kuku ada pintu di sini, ya mereka akan itu dia akan join untuk bikin klaster di depan sana, gitu Pak. Ya. Ya nanti untuk pertemuan selanjutnya saya pikir juga akan alot lagi gitu ya. Ini mungkin RT 5 sama 6 ini mau mencoba sebagai bentuk ikhtiar bagaimana memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan. Ya memang pahit-pahitnya begitu, akan ada portal beberapa titik. Itu adalah resiko kita bersama dan mudah-mudahan ke depan ya ada sebuah kelegoan ya, keluasan gitu. Dan saya sih secara tadi saya katakan estetika, kalau jalan itu ya kalau klaster pintunya tetap di jalan raya utama. Dan memang sempat ada wacana ketika kami kumpul 3 RT berharap ada pintu klaster di depan sana warung Pak Cecep. Tapi itu sana rumah orang, sini rumah orang. Kalau dibikin portal kayaknya gitu ya akan ada yang keberatan gitu. Karena di situ nggak ada sama sekali, ada cuma space dikit yang ada gotnya itu di sebelum tukang sayur tuh si Rian ya, itu kan ada tuh celah tuh ya, pintu masuk kecil. Tapi bagaimana mengkondisikannya juga kayaknya agak ribet ketika misalnya nanti dibangun pos. Nggak kebayang. Beda halnya kejadian luar biasa waktu COVID, itu beda hal. Kalau klaster kan akan permanen nanti itu. Nah saya pikir akan berkeberatan ya yang punya rumah di situ. Gitu. Tapi kami akan mau bangun komunikasi ke arah situ. Nah terlebih dengan Blok G yang memang sudah mulai dari 1 Desember kemarin sudah ada klaster semi klaster. Ketika diwacanakan untuk gabung itu belum saya sampaikan. Ya, mereka tuh lagi nyaman lah gitu dengan sebuah sistem baru, lagi menikmati dulu ceritanya. Ada sistem semi klaster di Blok G. Nah tapi akan kami sounding akan bagaimana kalau kita gabung. Tapi juga ketika 5 RT sepakat kayaknya akan ada kendala di portalnya itu, karena itu rumah ya, ini rumah, sebelah sini juga rumah gitu. Apalagi di situ boleh dibilang udah jalur hidup bisnis ya kan, udah jalur bisnis itu, sini pedagang, kalau ada portal apa enggak, ini kita kan lingkungan juga nanti menghadapi itu. Nah intinya pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para warga dan ketua RT. Saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak keberatan ketika misalnya klaster itu pintunya di depan karena yang Pak Diego itu akan saya sampaikan. Dan nanti terlepas dari itu mungkin RT 9 akan menyusul kali gitu ya untuk buka pintu sendiri di sini ya, itu monggo gitu ya Pak Didi. Yang jelas malam hari ini keputusannya saya sampaikan seperti itu dari Pak Sekretaris. Yang jelas kesepakatan bapak-bapak itu adalah hal yang memang harus menjadi sebuah keputusan yang harus saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan apa yang mereka inginkan juga. Tapi ketika ada 2 titik yang memang tidak bisa dipertemukan, ya jangan dipaksain, itu aja. Ya. Ya memang aksesnya agak kecil, tapi ketika kita membangun komunikasi, ketika nanti pintu utuh di sana, ya akan kita ubah lah mindsetnya. Akan kita pemberitahuan, sosialisasi,
mengatur kembali parkir dan seterusnya. Nanti kita udah udah mentok sampai di situ bahwa intinya RT 9 berkeberatan lah dengan satu pintu di sana, gitu ya. Kalaupun nanti misalnya ada perubahan sistem, mampu bayar 5 atau 4 security, kalau 4 juga sistemnya kayaknya nggak bisa itu kalau 2 pintu. Ya, kalau 2 pintu dengan 4 security pun tuh nggak bisa sih rasanya, karena harus ada yang standby. Lelah juga itu security kalau nggak ada jam liburnya malah. Ya, kalau 5 bisa 1 libur, itu pun rotasinya cuma kebagian sehari sebulan atau 2 hari paling liburnya, gitu. Itu mungkin bapak-bapak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, hasil kesepakatan ini akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.